Ya Bapak Ibu, sama-sama kita perhatikan. Materi ini adalah materi awal ya. Ini sangat penting bagi kita sebagai guru dan juga untuk siswa kita di sekolah ya. Dan bagi siapapun yang baik operator ataupun pekerja di bidang kelistrikan terutama ya. Itu kita harus memperhatikan terkait keselamatan dan keamanan. Bahwa di sebuah perusahaan ataupun di tempat kerja, manusia itu adalah investasi yang sangat mahal dan tidak ternilai ya. Jadi paling utama yang harus diamankan, diselamatkan ya itu adalah manusianya sendiri ya. Apalagi kita nanti akan lebih banyak berhadapan dengan sumber tenaga listrik ya, di mana sumber tersebut akan sangat berbahaya kalau kita tidak mengikuti prosedur yang ada ya. Jadi kita lebih memproteksi atau memperhatikan keamanan diri kita sendiri ya. Baik sebagai operator maupun nanti sebagai petugas untuk bidang ketenagalistrikan. Next ya. Ini judulnya psychological effect of the electricity ya. Jadi kita akan membahas bagaimana pengaruh fisik dari listrik terhadap tubuh kita ya. Di mana kita itu manusia kan ada yang gemuk, ada yang kurus ya. Itu sebenarnya kita memiliki nilai impedansi tubuh ya. Di mana hambatan manusia itu akan berbeda setiap orangnya dan dari penelitian rata-rata 1000 untuk hambatan tubuh manusia. Jadi itu termasuk internal impedansi ya of the human body, di mana impedansi antara dua elektroda ya, kontak dengan part ya, dari tubuh kita sudah jadi ada pada kulit ya. Nanti ada impedansi, itu ada impedansi kulit ya, dan juga ada impedansi human body. Itu dijelaskan dikatakan secara faktorial ya. Ada juga initial resistance of the human body. Jadi nanti kan ada resistansi kulit dan juga ada resistansi antara kulit dan bagian dalamnya ya. Dan katanya kalau antara warna kulit pun itu bisa berpengaruh ya. Dan ada yang putih, ada yang sama matang kan. Bahkan dari ukuran tubuh itu ada yang gemuk, ada yang sedang, ada yang kurus ya. Kira-kira di fenomena ini hambatan tubuh itu kira-kira kemungkinan hambatannya kalau yang kurus kering dengan yang gemuk ya, kira-kira itu hambatannya lebih besar mana? Iya, Bapak jawab aja. Menurut Pak Diki ya, kira-kira yang ukurannya gemuk dengan yang sangat kurus kering itu resistansinya kalau kita analisis ya, itu yang lebih besar resistansinya itu yang mana? Apakah yang ya, apa jawabnya? Ya, mohon izin menjawab, Pak. Ya. Dari saya pribadi, resistansi yang paling besar adalah yang orang gemuk. Yang gemuk ya? Ya. Oke. Alasannya Pak Diki? Alasannya yang pertama, ini menurut saya pribadi ya Pak ya. Karena orang gemuk itu cenderung banyak mengandung air. Air di situ listrik itu kalau sudah dekat dengan air maka
resistansi di situ. Ya, ya. Itu, Pak. Ya, Mungkin seperti itu, Pak. ya alasannya kalau kita analogikan dengan air itu udah benar. Tapi ini saya sedikit tanyakan juga ya. Berarti nilai resistansi air itu rendah atau besar? Resistansinya rendah, Pak. Karena listrik itu mengalir dari yang tinggi ke resistansi rendah. Rendah. Ya artinya berarti kalau orang gemuk itu mereka nilai resistansi yang rendah kan, bukan tinggi ya. Ya, kita kan rendah ya. Terus antara laki-laki perempuan juga ada perbedaan yang dia. Jadi perempuan itu nilai R-nya lebih kecil dibanding laki-laki. Sehingga nanti kita akan jelaskan bahwa mulai berapa ampere harus itu mulai berbahaya bagi tubuh. Ya, kalau mulai dirasakan oleh tubuh kita itu 1 miliampere aja udah mulai terasa. Itu ada persepsi ya di pikiran, oh ini ada arus. Kalau mulai membahayakan tubuh, jantung itu ada di mulai 30 miliampere. Ya, itu secara umum ya. Tapi bahkan kalau untuk perempuan itu antara sekitar 25 sampai 29 ampere harus, karena lebih rendah ya, R-nya kan. Rata-rata 30 ya. Naik ya. Ya. Nanti untuk hipertensi silakan Bapak Ibu diskusi ya nanti. Jadi hipertensi dalam tubuh itu ada kulit dan juga ada bagian di dalam kulit. Kenapa? Karena dalam itu ada kandungan air. Kalau kulit kering dengan kulit basah, itu airnya pasti lebih tinggi yang kering kan. Karena basah ada unsur airnya. Makanya nanti juga kalau kita akan bahas tegangan aman AC dan DC untuk manusia. Ya. Jadi kalau tegangan aman AC di daerah kering untuk manusia itu maksimal 50 volt AC. Di atas itu berbahaya. Tegangan kita masuk ke rumah ini kan 220 volt. Berbahaya bagi kita. Ya. Karena sudah melebihi 50 volt AC. Itu daerah kering. Kalau di daerah basah itu hanya setengahnya. 25 volt AC. Untuk DC, batas aman bagi tubuh manusia adalah 120 volt DC di daerah kering. Daerah basah 60 volt DC. Ya kita mungkin kan di kehidupan kita lebih banyak bersentuhan kalau orang elektronik itu dengan misalkan tegangan baterai 12 volt C. Tapi kan kalau diserikan akan lebih besar ya. Kemudian tegangan-tegangan handphone juga kan paling sekitar 5 volt DC atau perangkat elektronik lain. Ada yang 6 volt, ada yang 12. Bahkan untuk power supply untuk otomasi ya, itu banyak yang 24 volt DC. Iya. Ya berarti kan masih aman bagi kita ya. Tapi kalau nanti udah 120 volt DC, daerah kering itu sudah bahaya. Ya, kita ini fenomena kelistrikan ya. Kita semuanya harus hati-hati terhadap listrik ya. Nah, ini ya main cause of electrical shock ya. Jadi penyebab apa namanya tersengat listrik kan ya, kejutan ya. Pertama penyebabnya adalah nanti kita tidak mengikuti mode operasi sesuai standar ya. Jadi itu sangat berbahaya ya. Itu paling banyak kita mungkin menyalakan, mengoperasikan tanpa membaca manualnya. Ya atau tanpa memperhatikan alat pelindung diri, Pak. APD ya. Kita sembarangan operasikan listrik sehingga ini sangat berbahaya bagi kita. Ini malah paling sering. Ya. Kemudian masalah apa ya? Kayak pengetahuan untuk mendapat informasi sekitar risikonya. Kan ada kalau orang mengetahui risikonya pasti kan hati-hati. Tapi kalau tidak ada informasi atau tidak mengetahui mengenai risiko listrik, nah itu mungkin bisa terjadi kecelakaan. Saat ini bagian kita bertemu adalah untuk mengetahui risiko, kepedulian terhadap risiko listrik. Kemudian
mungkin prosedur yang tidak lengkap, ya. Kan seharusnya ketika misalnya kita memasang panel, mestinya memasang alat, baru terakhir power supply. Kan kita masukin power supply dulu, kita pasang di panel ya, itu risiko tersengat listrik ya. Kemudian ada juga mungkin apa ya, training ya, cuman training untuk informasi terkait listrikan ya, biaya listrik. Jadi harus menerima pelatihan ya, walaupun singkat tapi kita tahu akan biaya listrik. Kemudian ada juga status materialnya, mungkin sudah rusak. Kalau kabel itu isolasinya sudah mulai menurun, dan kabelnya rusak, dipegang oleh kita, kan akhirnya kita kasih. Pada bagian panel tertentu di mana ada arus bocor, walaupun secara indirect kontak, kita pegang panelnya, kita kasih tahu. Nah, karena masalah ini, maka juga ada pengamanan, selain APD juga ada pengamanan di sisi sistem elektrikalnya. Ada namanya sistem proteksi. Ada mini circuit breaker, CB, sebagai pengaman arus hubung singkat ya, juga sebagai pengaman beban lebih saat terjadinya hubung singkat atau beban lebih. Seperti di rumah kita kan, bebannya lebih, trip. Hubung singkat juga trip. Hubung singkat secara magnetik, kalau beban lebih, thermal. Dirasakannya. Nah, untuk manusianya, apakah kita memegang panel secara indirect ya, atau bodi motor, bodi panel, atau kita memegang langsung pada pasangnya. Baik, nah, itu berarti sudah mengamankan. Itu namanya palingnya residual circuit breaker. Pengaman harus bocor. Ini penting. Jadi di rumah kita semestinya sudah terpasang semua perangkat proteksi selain MCB, yaitu RCCB, karena sangat vital ya untuk mengamankan saat terjadinya kita tersengat listrik, baik indirect ya, pemegang bodi peralatan, maupun direct langsung terlepasan. Nah, bagaimana di rumah-rumah Bapak Ibu? Di sekolah sudah dipasang RCB? Untuk sekolah saya pribadi, khususnya di SMK itu sudah menerapkan SOP, baik itu sistem tenaga listriknya maupun instalasi setiap ruangan-ruangan yang ada di sekolah kita, Pak. Ya, terima kasih Pak. Dan juga mohon disampaikan juga pada warga sekolah dan juga warga masyarakat di sekitar ya, apa pentingnya sistem keamanan listrikan ya, terutama bagi kita sebagai manusia ya. Nanti ketika tersengat itu kan biasanya kan sampai mungkin bagian kulit yang gosong, terbakar atau merusak bagian kulit ya. Dan juga ketika kita nanti mempersiapkan wajib menggunakan APD. Masuk perangkat untuk mengamankan muka juga kalau ada percikan listrik ya. Jadi mungkin ada, kalau apalagi kalau sudah kerusakannya di bagian dalam ya, bagian organ tubuh itu sudah sangat berbahaya ya. Tapi umumnya kan mungkin bagian kulit, ada mungkin bagian mata, tangan kan, dan juga kita sentuhan listrik kan tergantung 3 faktor. Pertama, besarnya arus. Semakin besar kan semakin berbahaya. Itu melebihi 30 mA ya. Kemudian yang kedua, lamanya. Waktu saat kita memegang bagian yang berarus. Semakin lama tidak lepas, itu bahaya. Yang ketiga, besarnya bagian tubuh kita yang melakukan kontak dengan bagian listrik. Sekarang apakah hanya telunjuk sedikit ya, atau bagian semua tangan memegang, itu efeknya akan lebih besar. Jadi dari volume atau luas kontak ya, bersentuhan. Makanya umumnya kan kita dalam menggunakan telunjuk kan refleksnya pasti telunjuk itu narik. Ya, kalau kita tersengatnya bagian telunjuk, mungkin kita bisa melepaskan. Tapi yang bahaya itu ketika
Konduktornya ada di bagian tengah-tengah jari tangan kita. Efeknya kita bisa langsung memegang. Dan AC tadi berbahayanya lebih berbahaya dibanding DC ya, karena ada memiliki frekuensi. Itu kan 50 Hz ya. Jadi kalau nanti mempengaruhi rangkaian dengan frekuensi jantung di tubuh kita juga. Jadi terkesan kalau kita kesetrum AC itu walaupun frekuensinya 50 Hz tidak terlalu tinggi, tapi kita seolah-olah sulit melepaskan karena ada irama antara frekuensi alusnya dan jantung. Jadi kadang-kadang walaupun gelombang sinusnya ada nolnya kan, amplitude maksimal juga saat nol. Menurut pikiran kita kan kalau nol itu kan pasti tidak ada tegangan ya di gelombangnya, bisa kita lepaskan, tapi pada kenyataannya sulit karena ada pengaruh frekuensi. Jadi susah ya. Ya, yang beruntung kalau kita masih bisa melepas. Dan walaupun nggak lepas, kalau kita pasang perangkat harus belajar itu, kita pengamannya akan trip. Nah, pernah ada kejadian dulu ada orang ngambil minuman di kulkasnya ada arus bocor, bagian pasar masuk ke body, dipegang. Waktu itu MCB-nya juga tidak trip ya, dan juga belum ada pengaman LCD sehingga orangnya tangannya nempel terus di bagian body kulkas. Berbahaya kan? Apalagi kalau tegangannya udah di atas 380 ya, itu efeknya sangat luar biasa. Jadi hati-hati ya mengoperasikan misalkan motor listrik 3 pasang ya. Jadi seolah-olah badannya itu tidak berdaya, napas juga seperti tercekik ya, tercekik. Nah itu susah melepaskan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, nanti sekali lagi ini kita saling mengingatkan ya kalau dalam pekerjaan listrik, terutama di sekolah nanti. Nah, ini nggak lambat ya. Ini saya singkat aja ya. Iya, Mas, singkat. Ini kan hanya saya nyoba aja. Ya Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan ya. Ya, silakan Bapak Diki untuk mengajukan pertanyaan. Oke ya, baik Pak, mohon izin bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya cukup penting ya, salah satunya komponen dan sekaligus SOP dalam menerapkan atau memasang ya, entah itu instalasi ataupun perakitan-perakitan yang lain. Apakah sistem grounding di sini Pak, misalnya di instalasi rumah, sistem grounding itu penting atau masih kurang penting Pak saat ini untuk mencegah terjadinya sengatan listrik gitu Pak? Ya baiklah Pak Diki, grounding itu dibuat sebenarnya kan untuk proteksi ya, pengamanan, jadi sangat penting ya. Kalau di rumah nanti besarnya restansi itu kan yang bagus untuk yang penerangan domestik ya. Itu nilai restansi pentanahannya itu kurang dari 5 ohm. Ya, mungkin mestinya diukur ya. Karena lebih kecil mendekati 0 berarti nilainya lebih bagus untuk kualitas. Benar nggak? Ya Pak Diki, itu ya jadi sangat penting. Karena pentanaan sistem listrik di rumah kita kan kemarin nanti kita ada penjelasan lebih lanjut yang kita lebih kenal kan sistem TN ya, TNC, sekarang itu TNS, ada juga sistem TT ya, CUIT, dan ini memang bagian di konsumen, di kita pentanahan menjadi penting sifatnya, menjadi wajib ya.
Dan untuk yang rumah domestik, untuk instalasi rumah kita, kehempatannya yang baik itu kurang dari 5 umur. Nah, ini akan sangat berpengaruh pada sistem proteksi pengamanan kita, manusia dan juga nanti peralatan. Itu akan dibahas lebih lanjut nanti, bagaimana ya prinsip sistem pertanahan, juga efeknya terhadap tubuh manusia ya. Mungkin kali ini kita akan coba dulu ke kuis ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk menjawab soal-soal yang ada ya. Soal yang perlu ditanyakan nanti setelah kuis, silahkan ya. Silakan.